Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Insecure. Ini sesi Curhat dari curhat jadi kenal lebih dekat. Curhat kuy. ya. Oke, jadi gini teman-teman, wargi soji semua. Salah satu alasan kita buat insecure, salah satunya adalah ingin mewawancarai 3 orang ini, terutama yang 2 orang ini hampir lulus ya, kelas 12 nih sekarang. Waduh, ini akan sangat kecewa ya kalau belum mewawancara dan mendengar curhatan dari 3 orang ini. Nah, siapa sih 3 orang ini? Kenapa ini bawa medali? Terus kenapa? Oh, ini masih ada ya. Di bawah sini banyak sertifikat juga yang nanti kita akan tanya. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih. Dari sini dulu. ya. Saya Radika dari kelas 12 IPA 3 atlet renang. Saya Dika Fitria dari kelas 12 IPA 2. Aku ini atlet renang juga aquathlon. Saya Diva Priscilia dari kelas 11 1. Saya atlet OWS. OWS apa? Open Water Swimming. Oh, keker. Ini jadi intinya semuanya perenang ya? Ya, basicnya perenang. Oke. Dari lahir emang punya sirip? Ya punya kita, cuman punya. nggak kelihatan aja. Oh gitu. Bernapas pakai apa? Insang. Ada insang. Ini tapi punya paru-paru? Punya. Jangan-jangan kecebong ya? Ya. Oke, ini semua perenang ya. Boleh diceritain dulu nggak awalnya mengenal olahraga renang itu dari mana? Dari siapa dulu? Dari sini dulu lah. Kalau aku sih dari kakak awalnya. Dulu mulai renang dari umur 4 tahun. 4 tahun ya? Ya, 4 tahun. Pertama-tama sih cuman di pinggir kolam. Dan ini fun fact, di pinggir kolam pertamanya kejebur, tenggelam. Besoknya langsung ngambang. Ngambang meninggal? Bisa. Besoknya langsung ngambang dan Bisa. masuk privat langsung Oh. ngambang. Jadi jangan ragu untuk tenggelam ya, supaya bisa ngambang. Terus gimana kalau ini? Kalau aku nggak ada yang kayak perenang, soalnya kebanyakan dari keluarga itu nggak ada atlet renang, malah kayak atlet olahraga yang lain. Olahraga apa? Kayak misalkan volley atau enggak ayah biasanya badminton, basket yang lain-lain gitu kan. Nah, kebetulan karena di rumah itu ada kolam ikan dan aku tuh biasanya kayak tertarik kalau masuk ke air itu kayak gimana ya. Terus jadi tiap hari itu kalau misal nggak ada orang yang ngejagain, itu kan waktu aku kelas berapa ya? Masih TK kayaknya. Itu pasti tiap hari nyebur ke kolam ikan. Sampai dimarahin. Nah, udah dimarahin. Kolam ikan apa? Ikan hias apa ikan? Ikannya kayak Balong. di balong gitu. Empang gitu ya? Iya, kayak gitu. Pokoknya kan di rumah ada kolam ikan gitu kan. Jadi berenang sama ikan? Iya, kayak gitu bareng-bareng. Bareng-bareng. Jadi apa tuh? Iya, terus habis itu kan orang tua tuh stres kok ini anak nggak kayak nggak kapok-kapok gitu. Kadang udah mandi, pas gak ada yang jagain lagi, masuk lagi kolam ikan. Jadi orang tuh capek kan. Nah dari situ akhirnya ternak lele gitu. Akhirnya orang tua itu nyari-nyari nih privat renang di mana, akhirnya ikut renang gitu. Oh jadi privat ya renangnya? Iya, privat dulu. Nah semenjak itu masih suka renang di Masih, enggak, di kolam ikan. Oh udah enggak. Udah enggak. Ya. Gimana kalau Diva gimana? Kalau aku sama kayak Dika dari Teteh. Oh Teteh perenang? Teteh perenang tapi udah keluar. Terus masuk teh awalnya umur 5 tahun. 5 apa 4 gitu. Masih muda-muda, masih kecil banget ya? Tapi dulu paling benci gitu buat renang teh. Kenapa kau benci sama renang? Males latihan. Males latihan? Capek. Waktu dulu pernah nendang pelatih karena aku males renang. Pelatih ditetap? kan Itu usia berapa tahun? masih 5 kayaknya. Oh 5 tahun ya? Iya, Iya lucu ya anak kecil. Kalau sekarang sih udah enggak ya. Kalau sekarang nendang pelatih ditabok. Langsung viral. Kan di pinggir kolam awalnya teh. Terus disuruh sok jalan-jalan, desaknya nggak mau, terus sama pelatih dari bakal saya tenang gitu. Awalnya dari pinggir kolam dulu? Iya dari pinggir kolam Sama. Oke. Nah, kita tahu ya kalau renang itu kan ada gaya-gayanya ya. Kalau bapak sih gaya batu apung biasanya. Langsung tenggelam. Langsung ngambang lagi sih. Oh, ngambang. Kalau maju, susah payah banget ya. Bapak 10 meter itu kayaknya 15 menit baru nyampe ujung. Kalau udah bosen baru naik berdiri aja gitu kan. Nah kalau kalian ini
coba dijelasin spesifikasi atau gaya renang sama jarak renang yang paling jauh mungkin ya. Ya. Kalau Bapak 10 meter. Kalau Coba dari Diva dulu sekarang. kalau dari Diva dulu atau dari Diva? Aku sekarang spesialisnya di renang gaya bebas. Gaya bebasnya gimana ya? Yang gini. Oh. Nomor 5.000. Apa 5.000 apa? 5 kilometer. Hah? 5 kilometer. 5 kilo. Pasai kalau 5 kilometer tuh kalau dari Semansareang kemana ya? Kalau Banjaran. Sareang ada nggak? Katapang. Enggak ya? Ke Banjaran kurang. Soreang ke Margahayu 8 kilo. Tuh Katapang. Benar. Iya. Ke Katapang. Kebayang ya jalan kaki aja ke Katapang. Capek gitu. Ini mah Lagi renang. renang. Itu berapa jam? Sejam kalau nggak salah. Ya. Sejam. Iya, 1 jam 20. Aduh, mau Bapak disuruh renang gitu baru kayak 10 meter. Langsung naik. Itu open sea itu jadi di mana? Di laut. Di laut. Di tengah laut. Iya, di tengah laut. Oh gitu. Kamu putri duyung apa manusia ya? Dugong ya. 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. Itu perairan biasanya di mana tuh kalau latihannya di mana? Latihannya tuh seringnya mah di kolam, tapi kadang berapa bulan sekali atau sebulan sekali ke laut latihannya. Oh, emang ke laut. Kalau nggak laut, danau. Danau. Paling dekat danau apa? Kemarin danau buatan yang di Pangandaran, Danau Embung. Oh, itu Pangandaran ya? Iya, danau Atau dekat ke buatan. laut tuh tinggal jalan Iya. kaki aja pada ya. Oke, laut ya. Oh, itu tadi kalau Dike apa ini ya? Yang Aku. paling jauh gaya? Aku tuh asalnya lebih ke sprinter kan, soalnya Sprinter tuh maksudnya? sprinter tuh jadi yang sprint Jarak pendek. pendek. Oh, jarak pendek, tapi sehingga- cepet-cepet gitu? Iya. Itu biasanya di gaya aku ngambil gaya dada sama gaya kupu, karena dari dulu biasa seringnya suka gaya dada. Tuh. Kalau ada gaya dada yang gimana sih? Gaya dada tuh yang kayak katak gitu. katak. Ya. Oh, saya taunya kayak katak. Oh, itu gaya dada Ya, itu. itu itu gaya gaya dada. dada. Terus sama Satu kayak lagi gaya kupu, kayak kupu-kupu gue yang gini ya, yang. Ya, yang susah itu biasanya Yang kayak orang lumba-lumba. susah. Ya. Oh, saya nggak kuat ini. Langsung cangkel ya. Pegel. Nah, ya dari situ karena sekarang kan lebih fokus ke aquathlon kan. Itu tuh aku lebih fokus ke gaya bebas. Soalnya di aquathlon lebih banyak kegodain gaya bebas. Karena gaya bebas kan yang paling cepet kan. Ya, jadi di aquathlon Kalau itu gaya bebas itu maksudnya bebas gaya apa aja? enggak gaya bebas. Kalau yang- tengah-tengah juga kayak kupu-kupu Tapi kalau di laut bisa sih. Ya bisa sekali gitu. Cuman bakal lebih siapa capek yang kan? mau gitu? Iya siapa yang mau Capek ya? karena ya capek. Jadi lebih ngambil gaya bebas. Oke. Nah, terakhir nih Dika. Kalau aku spesialisnya dulu pas kecil, pas umur 7 tahunan gaya kupu. Gaya kupu tuh. Kuat ya? Ya, gaya kupu. Sampai anehnya tuh tiap kali perlombaan O2SN mau wakil SD, yang dapat tuh punggung terus. Oh, Gitu ya? sukanya Punya nggak gaya dapet. gaya kupu-kupu. Ya, Tapi Dapetnya dapatnya gaya gaya punggung. dapatnya gaya punggung, dapat medalinya gaya punggung. Nah, terus habis itu lanjut tahun berikutnya lawan juga udah mulai Berkurang. naik pesat, Oh. gaya kupu. Jadi kayak aduh harus puter haluan. ya, puter Mending haluan sekarang gaya ya. apa. Gaya punggung deh cobain dan sekarang gaya punggung. Gaya punggung tuh yang ke belakang ya? Ya, gaya. Ya. Ke belakang. Beda-beda gayanya jadi Ya. ya. Bebas-bebas punggung. Bebas-bebas Ya. punggung. Oh. Ketika orang karena kalau gaya punggung itu kan nggak kelihatan tuh yang ke belakang gitu. Ada bendera biasanya. Biasanya buat finish atau penarikan. Oh, ada. Ada. Ya, Kan kalau saya itu ngebayanginnya kalau misalnya kayak punggung jeduk. Jeduk. Udah kemana kan ya? kalau itu kelihatan ya? Kelihatan, Kalau kelihatan. miring. Karena kan ada lintasan Iya, ada lintasan. sama ada bendera 15 meter sama 5 meter. Oh gitu. Ya. Jadi nggak akan melenceng. Ya, Nggak. aman. Aman. Oke, selanjutnya nih. Nah, sekarang kan tadi ada jadi tadi tentang gaya renang yang diujiankan apa yang Utamakan. Utamakan. Nah, sekarang prestasinya kan bertahap nih ya. Ya. Prestasi itu kalau yang resmi itu kalau pelajar itu apa ya? O2SN. O2SN. Ini semua O2SN. Ya, dari kapan? SD. SD. Dari SD. Semua dari Ya. SD. Ya. Kayak itu mau kalau O2SN kita dari perjenjang ya, SD, SMP, SMA. Iya. Iya. SD
paling tinggi sampai mana tuh O2 SN-nya? Aku provinsi. Provinsi? Ya, Ke 2 berapa? tahun. Kelas 4 tuh masuk provinsi tuh dapat satu perunggu. Satu perunggu. Provinsi? Iya, SD? Gaya Punggung. Gaya Punggung. Iya. SMP? SD kelas 5-nya satu perunggu, satu dari, perak. dari kelas berapa? 4? Ya, karena kan ODSN itu kan Per tahun. dari kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6 udah nggak bisa. Ya, jadi aku kebagian 2 tahun. 4 sama 5 Ya, jadi kelas 5-nya dapat perak sama perunggu. Perak sama perunggu. Ya. Gayanya? Gaya punggung perak. Gaya punggung semua? Ya, kupunya- Jaraknya yang jarak terjauh berapa? Kalau ODSN tuh cuma 50 meter. Oh, Nggak 50 lebih. meter, Ya. nggak lebih. Ya, Bapak bisa lah 50 meter, tapi berhenti dulu kita. Oke, itu tadi SD, SMP? SMP dapat satu perunggu Satu di perunggu. kelas 7 Kelas 7. Kelas 8 apa nggak. provinsi juga? provinsi. Provinsi. Ya. Kalau SMA? SMA kemarin masuk provinsi cuman dicegal karena udah dapat medali kejurnas. Oh, kejurnas itu beda lagi. Jadi nggak boleh. Jadi nggak bisa turun di Oh, kalau ODSN. kejurnas itu apa tuh kejurnas? Kejurnas tuh kejuaraan Umum. nasional. Ya, umum nasional. Tapi Jadi senior lah. Gitu. Enggak kelompok umur. Oh, kelompok umur. Ya, kelompok Tapi umur. nasional gitu. Tapi senasional. Beda, jadi bukan pelajarin mah umum, Iya. tapi ada kelompok umum. Karena mungkin si event itu lebih besar gak sih? Iya. Karena Iya. lebih ini kan, jadi Jadi pas Kejurnas Ada- tuh termasuk pelajar juga nggak sih? Iya, Karena kan ternyata mewakili ada. daerah kan ya. Iya. Gitu. Jadi kejurnas, Ya, kejuaraan nasional. Jadi cegal. Jadi nggak bisa turun deh. pada Ah, sayang banget. Ya. Sedih gak? Sedih. Sedihnya Iya, kenapa? dapet uang. Karena ya Jangan lupa disensor. Aduh. Padahal udah briefing tadi. Oke, kalau Dika gimana Dika? Aku dari SD sampai SMP, itu SMA nggak masuk ya. Ini deh, nggak mau buat Tifa nih. Aku SD sama SMP tuh dapet kabupaten. Pas SD itu cuman sampai dari kelas 3 gitu, 3, 4 sama 5 kan. Itu juara ke paling ininya ketiga. Ketiga tuh perunggu jadi. Iya, ya? perunggu. kabupaten. Tapi di kabupaten. Jadi paling tinggi kabupaten. Iya, kabupaten. Perunggu. Iya, perunggu. Perunggu kabupaten. Gayanya sama tadi gaya kupu-kupu. Enggak sih, aku udah lupa kayaknya. Iya, 4 gaya, 4 gaya 50 meter. menang. Jadi beda-beda ya menangnya ya. Cuman atletnya itu juga. Iya. Gayanya Iya. beda-beda gitu. Iya, gayanya beda-beda. Sip, sip, sip. Nah, terakhir. Kalau aku SMA enggak kan ya? Enggak. Oh, iya. SD tuh dari kelas 3, 4 sama 5. Paling tingginya kabupaten waktu kelas 5 teh hampir masuk provinsi. Kelas 5 tuh hampir Iya, masuk hampir provinsi. masuk Jadi provinsi. perak. Jadi aku teh sama lawan aku tuh seri 2 kan 4 gaya. Nah, kita tuh sama-sama 2 gaya tuh sama gitu. Waduh. Jadi seri, jadi ditandingin lagi 200 ganti. Nah, kebetulan aku waktu itu masih lemah 200 ganti gitu. Beda dikit. Jadi nggak jadi masuk ngenes ya. provinsi. Ngenes ya. Kalau SMP kehalang Covid. Iya, benar. SMP. Malah Oh, bisa jadi ada pengalaman setahun juga lagi. ini. Iya. Pengalaman Covid. Jadi SMP pada enggak? SMP kan, sempat kita ya. Aku ya, sekali. kalian kesempatan 1 kali. Kamu juga sekali. Iya, sekali. Ya, ini Oh, 1 ini kali, enggak, kalau ini aku akaran enggak, aku Covid. Kelas 7-nya Covid. Kelas 7 akhir pas mau Tanding banget. iya pas mau itu teh malah Covid. Oh. Kelas 8 juga masih apalagi lagi ini Kelas banget. 8 naik pandemi ya, banget lagi tuh. naik banget. Jadi nggak jadi kita. Terus kelas 9 udah reda tapi aku udah gak bisa turun kelas 9 Iya, jadi karena 7 8. Oh, cuman 2 jenjang. Iya. Jadi kalau yang jenjang akhir nggak bisa. Jadi Iya, sekarang iya. mah udah nggak bisa ya? Iya, udah Udah bisa. nggak bisa. Ini masih Masih bisa. bisa. Masih Masih bisa. bisa. Kapan? Tandingnya kapan? Jadi yang terakhir ini? Tahun depan Iya. Iya, tahun depan, bulan Februari. Bulan Februari. Itu Awal terakhir ya. tahun, biasanya Jadi ini awal terakhir. Kasih semangat dulu atuh. Semangat ya Diva, Semangat, semoga Dim. lolos. Masuk nasional bisa. Kemarin Ya, mudah-mudahan nasional ya. SMA Kalau kemarin sampai terakhir? provinsi. Oh, kemarin sampai provinsi. Ya, nah, kan di kabupaten lawan dia. Bukan Iya, kabupaten, sekolah lawan sekolah dia. dulu. Kabupaten menang, aku sama dia sama-sama menang. Nah, aku langsung lanjut ke provinsi. Dia dijegal. Aku di provinsi teh dapat 1 perak. Gaya Aduh, bebas dikit 100. lagi dong. Jangan dikit lagi ke kamera. bebas 100 perak. Aduh, mudah-mudahan lah nanti sampai nasional ya. Amin. Jadi nanti ada tuh di Plus Presnas. Wah, ini Diva Prislia. Tapi adik-adik makin gila. yang bawah tuh makin Iya. yang Makin bawah jago kan? makin gila ini. Pada banyak sprinter Ya, ya. Iya, main sprinter. aku kan Ya, sampai. di stand. makanya Iya Mbak kan? Iris banyak makan ikan kayaknya.
biar punya sirip. Ikan Enggak, udah itulah. Oke, itu tadi dari prestasi ini ya. Kalau kan ini bawa piala nih sama sertifikat kayaknya ya. Di sini. Oke. Dari banyak piala dan sertifikat ini mana mungkin yang paling berkesan atau yang paling wah ada cerita di balik ini nih misalnya Di balik, ada perjuangannya. ada perjuangannya misalnya kalau Diva mungkin di tengah jalan udah aduh kehabisan napas minta tolong tapi gimana gitu ada sempet kayak gitu nggak ada pengalaman unik gitu nggak dari mana nih? Diva dulu deh. Kalau aku yang paling berkesan Porda. Porda. Porprov. Porprov. Ya, Porprov. Ini itu piala medali perak. Mas. Mas. Oh mas itu, oh masnya gitu. Karena Ini semua perjuangan ya. Perjuangan itu ya. Provinsi. buat ngeraih ini banyak banget dramanya. Gimana? Coba ceritain dulu. Tisu. Kan kayak waktu apa sih namanya teh? Waktu itu teh SMP, zaman mau naik ke SMA, jadi harus fokus naikin nilai, tapi aku juga harus bisa juara gitu buat ya buat kebanggaan sendiri. Terus alhamdulillahnya dapat emas dan medali emas pertama di kabupaten. Itu apa? Porprov. Porprov. Ya. Bukan olahraga provinsi itu jadi umum ya? Bukan, Jawa Barat. Bukan siswa, bukan pelajar jadi. Pelajar. Pelajar. Oh pelajar. Porprov itu pelajar. Oh bukan olahraga pelajar. Iya. Provinsi. Enggak. Itu Popda kalau pekan olahraga pelajar mah. Ini umum semua iya, umum. open. Open Maksudnya kan? Open ya. Oh keren. Emas pertama Di Kabupaten Bandung, Provinsi Jabar. Oh Iya. keren. Waktu langsung ada ya di IG atau di banyak. Google. Google ada. Oh di Google ada. Berita nih. Di Wikipedia udah ada belum? Belum. Belum. Oh nanti bikin sendiri aja. Oke. Nah kalau Diko gimana? Ini cerita dari apa nih? Dari Yang apa ya? Oh, aku ini. lakukan kemarin Iya. ya. Ya, aku kan awalnya itu renang nih kan. Sampai kelas pokoknya kan ada bosen, ada capek kayak gitu kan. Nah pasti nih kalian juga sama. Ya, terus ada waktu pas SMA kelas 2 itu kan lagi sibuk-sibuknya sekolah nih. Karena aku lagi ngejar kayak, aduh ini sayang nanti kalau misalnya nilainya turun gimana kan, terus bakal ribet. Terus dari situ kayak renangnya itu makin lama makin udah males Makin gitu. hancur. Iya, terus akhirnya kan ditanya sama ayah tuh, nanti kamu kalau misal kuliah mau kayak gimana? Kalau misal apa sih kayak jadi gini kan kalau misal kita mau milih sesuatu kan harus ada yang dikorbanin kan. Karena aku bingung waktu itu karena belajarnya terus di ini susah. Juga ya susah. Terus sama si renangnya juga Makin hancur. iya makin hancur jadi makin down gitu kan. Jadi kita kan jadi bingung gitu. Akhirnya ya udah kita Ada cobain kesempatan. fokus renang dulu nih, renang kan. Terus habis itu pas kapan ya? Tiba-tiba ada kesempatan. Iya. Ada aquathlon nih dengar-dengar kan pas aquathlon itu waktu aku renangnya agak jelek itu kan pas Popda pernah ikutan kan. Terus itu nggak dapet apa-apa. Udah sedih banget. Terus akhirnya dengar pas bulan Juni kalau nggak salah ada pendaftaran aquathlon. Itu 2023? Iya. Iya. 2023 Jadi baru jadi banget ya. kan. Nah itu tuh aku ikut yang jadi kan olahraga tuh ada triathlon. Nah aquathlon itu cabang dari triathlon. Aquathlon itu renang sama lari. Nah itu ada seleksi daerah selekda buat nanti BK PON gitu. Siapa yang mau ikutan? Akhirnya kan aku nyobain. Terus kedua atau alhamdulillah masuk kedua. Perak. Iya perak. Terus akhirnya Itu dibawa. tingkat apa? Itu masih se-Jawa Barat. Daerah. Jawa Barat daerah. ya. Itu eventnya? Iya. Hah? Eventnya apa? Event aquathlon. Ya, triathlon. Oh, triathlon. Soalnya dicari buat duathlon sama aquathlon kalau nggak salah. Itu aquathlonnya. Jadi Ya, triathlon cabang Triathlon punya cabang. Triathlon punya cabang. Triathlon punya cabang. Iya, itu ada triathlon lagi, ada duathlon, ada aquathlon. Oh, Ya gitu. gitu. Nah, akhirnya Aquathlonnya jadi ya. ya, terus aku akhirnya masuk ikut Platda selama 2 bulan dari Juli sama Agustus itu. Jadi pas masuk sekolah tuh baru beres pelatihan Iya, dong. jadi pas September aku baru Wow. masuk sekolah. Dan Oh, itu tuh orang Desember. libur, kamu masih latihan jadi. Iya. Terus sama pas yang lain udah masuk, aku masih latihan di sana. Terus selama 2 bulan gitu kan. Waduh. Akhirnya pas tanggal 9 atau tanggal berapa ya? Enggak, September. Ya BK PON kan. Itu di PIK 2 yang Pantai Indah Kapuk Pantai sana. Indah Kapuk, Terus udah tuh aku sebenarnya nggak berekspektasi buat kayak dapet masuk 10 besar soalnya kan kesempatannya 10 besar kan. Nah, habis itu
kayaknya nggak bisa deh, orang aku juga masuk aquathlon tuh baru gitu kan. Jadi udah pesimis duluan ya? Ya udah pesimis karena Underestimate gitu. ini kan se-Indonesia gitu kan, aduh gimana gitu. Terus akhirnya pas udah selesai ternyata aku masuk kelima. Wih. Ya kelima. Itu baru ya, apalagi kalau dari dulu. Iya, kalau dari dulu. Kalau dari dulu. Itu gimana aja itu? Jadi yang coba diceritain dulu. Aquathlon tuh apa aja ini ya? Oh, dari yang ininya. aquathlon. Aquathlon itu gabungan olahraga dari renang sama lari. Kayak lari dulu, renang dulu. Itu renang dulu. Kita renang dulu. Ya, renangnya 1000 meter. Abis itu Sekilo. ya sekilo, abis itu larinya 5 kilo. Waduh. Dia termasuk olahraga. Jadi nanti berat. udah beres renang, kecip keluar. gitu. Iya, keluar langsung. Iya, langsung sepatu. Oh, kirain nyeker. Oh, pakai sepatu Iya, dulu. terus kan Pakai lepas sepatu. topi, kacamata, wadah yang baju nggak pakai. Jadi kita tuh udah langsung yang di Bajunya tuh ada khususnya ya ya. khusus gitu. Jadi Nggak pakai baju renang. jadi itu peraturannya kayak yang celana, bukan jadi kayak baju renang lagi, cuman Tapi yang ini ya, ya buat segini khusus. Khusus. Terus panjangnya segini di atas Paha. lutut, belakangnya nggak bolong kayak pas biasa kita renang kan. Kalau aku renang, aku juga biasa Ini belakangnya kayak bolong. baju sepeda mungkin ya? Iya, ya, kurang kayak lebih baju kayak sepeda baju gitu ya? sepeda ya. Terus habis itu kita kayak nyimpen topi sama kacamata ke wadah. Kalau misal si ininya di luar, otomatis di dis biasanya dis atau ini ya, kayaknya biasanya apa suka yang ada keluar? topi sama kacamata renang. Nyimpennya harus masuk. Ya, Masuk sesuai ya, wadah. masuk ke keranjang. Ada keranjang itu. Oh. Jadi jangan sampai salah keranjang ya. Jadi Iya. jangan asal lempar gitu. Iya, selempar itu biasanya. Iya. Kayak kalau film-film action gitu kan. Iya. Wah. Nah, udah tuh, habis itu topi sama kacamata lepas, langsung pakai sepatu. Itu aku pakai sepatu biasanya rata-rata orang 25 detik ke bawah. Jadi Wah. cuman sebentar. Dan itu juga iya, langsung lari gitu. Langsung masukin. Iya, langsung masukin. Jadi kita Jadi tuh sepatunya biasanya sepatu gimana? Sepatu lari sepatunya super. sepatu biasa. Sepatunya sepatu biasa kita yang pakai lari, cuman buat lebih mudah tuh supaya nggak usah pakai tali gitu kan. Itu tuh diganti kayak tali serut gitu. Oh iya, Sih? jadi serut. Iya, langsung serut Yang gitu. kayak apa ya kalau Jaket biasanya suka ada Ah. jaket, nah itu pakai itu. Zipper ya? Zipper Iya, kayak gitu. mirip zipper gitu, tarik langsung udah. Tapi nggak, kita nggak pakai kaos kaki. wow, lumayan. Soalnya ya. kan bakal lama. Itu supaya nggak lecet. Biasanya kita nyimpen hand sanitizer di samping ujung-ujung kaki. Kayak di Oh, jadi udah sini. disaplisin dulu. Iya, jadi Gitu. sebelum renang itu kita masang itu dulu. Wow. Seru ya. Iya, seru. Seru. Tapi capek. Iya, lebih capek. Lebih biasanya. capek, Lebih udah capek. udah Kadang gak ada yang capek renang. pingsan. Harus Tambah lari juga lari. 5 kilo. Iya. Waduh. Kadang ada yang Belum pingsan itu. buru-burunya. Itu berapa itu? Berapa rekor berapa kemarin? Kemarin aku dapat di 38 apa 40 ya, aku lupa, sekitar segitu. 40 menit. Ya, detik. 40. Superman di belakangnya tuh. Oke, kalau Dika gimana nih? Kalau aku mulainya dari kejurnas, karena sebelum kejurnas ini pernah down banget sampai benar-benar nggak ada nama di Jabar lah, nggak ada nama aku pisan, benar-benar jatuh. Siapa tuh Dika? Dika Siapa tuh? Siapa? Nggak kenal. Kayak pelan. Nah pas kejurnas tuh alhamdulillah dapat perak di 50 meter gaya punggung. Wah, udah gitu Ya. langsung terkenal tuh. Wah, Ya mulai naik lah namanya, mulai kayak muncul lagi. Nah muncul lagi. Terus ini menjadi kayak biar makin semangat medali ini teh. ini epic comeback lah Ya. gitu ya. Kembali lagi ke permukaan. Aduh. Oke. Nah, kalau terakhir ini aku udah dapat medali perunggu Apa itu, Popnas. Popnas. Oh, pelajar nasional ya. Ya, ke nasional di 200 meter gaya punggung. Waduh, 200 meter gaya punggung. 200 Iya. meter. Itu tandingnya di Palembang. Oh iya iya, Itu ingat ya kemarin itu- sempat ke Palembang. Itu seru banget sih di Palembang, kayak kan sama teman-temannya tuh seru ngobrol, ada TC-nya juga sebelum Popnas sebulan, hamin sebulan TC. Seru ya. Terus pas di Palembangnya ada latihan bersama lagi, Ada mainnya. ada mainnya. Seru banget. Ada Kalau teman-temannya, TC seru. gitu makanan dijaga. Dijaga. Oh, di- jadi nggak dibeliin. makan pempek ya? Kita Oh, nggak bisa. makan. Iya, kalau kita diam-diam kita Tapi beli sendiri. Iya. Oh, itu boleh nggak kalau gitu? Nggak boleh sih sebenarnya. Karena Rahasia. rahasia itu. Jangan dibongkar, jangan Rahasia dibongkar. apa? Aduh, jangan gitu ya. Nanti lagi itu ada sakit perut, bahaya ya. Oke, selanjutnya. Apa nih?
itu tadi yang paling berkesan. Tadi Berkesan. Yang paling berkesan. yang tadi. Yang tadi Aquathlon kesannya aja. tadi. Ya, yang paling berkesan itu yang pas Itu. aku ikut PON. Itu asalnya kan aku BK PON ya, akademia BK BK PON. BK itu apa jadi seleksi Iya, calon atlet seleksi. PON? Iya, jadi kan dari PON. Indonesia itu ada berapa provinsi kan? Misalkan aku berapa ya? Aku bukan dari IPS ini. 30 38 38 provinsi. Iya. Terus Nah, sebenarnya jarang belajar. sebenarnya Provinsi itu lain. yang ikut tuh nggak semuanya 38 tapi ya sekitar 30 atau berapa kan lumayan kan itu. Nah supaya mungkin pas di ponnya juga nggak begitu banyak si atletnya yang ikut kan otomatis di apa seleksi itu biasanya di nomor misalkan aquathlon dikasih kesempatannya 10 orang gitu. Apa sih namanya kuotanya 10 orang nih 10 orang gitu. Gitu. Padahal aquathlon tuh baru coba-coba 2 bulan. Itu baru coba-coba. Dari kemarin ya OSIS juga tuh coba-coba kan jadi keterusan gitu ya. Tapi nanti kedepannya masih tetap renang atau kayaknya aquathlon lebih menjanjikan nih. Gimana ya? Ya kayaknya aku bakal tetap dua-duanya. Tapi mungkin Kalau milih salah satu aquathlon renang. kalau dua sih, aduh aku nggak tahu. Aquathlon sih kayaknya. Tapi di renang juga kan karena aku awalnya basicnya dari renang, otomatis tetap ikut renang. Cuman bakal lebih fokus ke gaya bebas aja. Kayak semisal pas lomba, terus jarak jauh kan karena di aquathlon jarak jauh. Iya. Di berapa kemarin? Paling jauh? Kemarin pas Paling jauh banget. Kan tadi sekilo renang, tuh oh iya, Kalau ini kan sekilo. Waktu pas lomba aku sempat ikut yang 1.500. 1,5 kilo. Ya, Bareng. Siapa yang menang? Jadi ini pasukan katak yang amfibi kan ya, 2 alam ya. Kalau ini laut ya. Ini manusia laut ya, ini Ini dugo. Aku juga. air Ini tawar. air tawar. Air biasa ini. Air laut. Aku air apa ya? Nggak tahu di pik itu apa? Nggak tahu, nanti aku nyoba yang lain mungkin. Oke. Bentar, ada paket. Ada yang pesan paket? Ika kayak tadi ya. Paket. Suka belanja nih. Ini ke siapa? Nyari FC, tapi FC nya teh ngeblockingan wae teh tadi teh. Oh gitu. Oh. Jadi ketutupan alamatnya. Nah, Oh, ini, gitu. Ini paketnya maka dibuka aja. Oh iya benar ini buat 3D. Udah, ayo sadayana. Oh ya makasih. Pakai aplikasi ya bayarnya ya. Oh iya lupa. Oh udah. Oh foto dulu mungkin. Foto dulu. Buat di aplikasi. Oke. Makasih Mas. Ya. Oke, buka dulu dong siapa yang buka. Ini paketnya udah buka Mas. Kelihatan banget baunya. Ada kertas. Oke. Oh ini dari netizen ya netizen. Oh netizen. Oke. Coba bacain dulu dong. Tadi siapa dulu? Diva dulu. Ya. Diva dulu. Diva spill dong tips menjaga prestasi akademik dan non akademiknya. Oh, gimana? Ya, ini gimana ya? Coba bagi-bagi tipsnya. Tutor. Sebenarnya ya biasa belajar aja gitu. Belajarnya gimana kan ada tekniknya gitu. Misalnya saya mau belajarnya di dalam air gitu. Bahasa dong. Kalau renang ya fokus renang, kalau sekolah fokus ke sekolah. Terus biasanya belajar laginya tuh pulang latihan. Kayak malam-malam gitu Ya, kan sebelum malamnya. tidur. Waduh, jam berapa tuh pulang latihan? Biasanya jam 7. Jam 7 atau jam 7-an. Ya. Nanti ada pertanyaan lagi ya tentang latihan. Gitu aja. Ada lagi nggak? Biasanya kalau sebelum ujian biasanya bikin rangkuman dulu gitu. Buat Terus? contekan. Materinya apa aja terus kayak Salah ya. Jadi garis besar resume Ya, materi gitu ya. Buat apa itu? Buat dibaca ulang lagi mungkin? Buat di review lagi gitu? soalnya kalau nulis biasanya suka keinget. Oh, Bisa kan baca gitu. Ya. Ya itu namanya kalau dalam pendidikan itu namanya kinestetik. Jadi learning by doing tuh ada. Gitu. Jadi harus dikerjain dulu. Harus kedenger kan ada yang auditori kan kalau dari suara tuh ya. Kalau dibacain baru ngerti. Nah, kalau ini harus gerak dulu akunya baru paham. Dijelasin terus habis itu aku nulis. Nah, gitu. Oke, kalau ini pertanyaan dari netizennya apa? Ini kalian Dika pernah ikut lomba triathlon. Jelasin dong triathlon itu apa? Tadi udah kayaknya ya? Ya udah, aku belum pernah ikut sama sekali kan. Hoki gitu. Hah? Coba-coba itu yang aku kan nggak pernah ikut. Rezeki. Ya rezeki. Aduh. Ya Rezeki ya. rezeki itu kan aku kemarin
cuma coba-coba doang gitu. Terus akhirnya alhamdulillah gitu lah. Akhirnya Tetel. Awalnya Oke. sih saya coba-coba. Terus kalau Dika Aduh, ini pertanyaannya agak ini ya, agak dalam dari netizen. Dika katanya pernah hampir nggak naik kelas. waduh, gimana itu? Kenapa tuh, boleh diceritain? Kayaknya sih mungkin gara-gara aku jarang hadir, gara-gara kebanyakan dispen untuk ngejar prestasi di renang juga kan. Mungkin ya sebagian guru kayak nggak nerima buat maksudnya harus jadi Harus ada hadir. harus ada hadir, kehadiran harus ada, mungkin karena itu. Sempat konfirmasi nggak? Konfirmasi Konfirmasi. ya ke Oke. semua guru, ke Wakasek juga, ya ke kepala sekolah juga konfirmasi. Ya cuman gimana guru ya itu. Tapi akhirnya gimana? akhirnya alhamdulillah dapat medali terus di tingkat nasional. Dan enggak Dan naik. naik Enggak. dong, jangan sampai Ya. jangan sampai nggak naik. Kan nasional ya. Iya. Aduh malu kan kalau nggak naik kelas gitu. nanti sekolah sama Dipa. Seangkatan. Bapak kan bisa ikut lagi apa tadi? Aduh jangan dong, malu udah tua. Enggak tuh. Oke. Tadi kan manis pahit manis asem tuh ya dari perjuangan kalian gitu kan. Sama seperti seseorang tuh kalau lagi di atas tuh ya, orang tuh kan lihatnya wah enak ya jadi ini ya, wah ini. Tapi belum pernah tahu mungkin di balik itu semua ada yang dikorbankan, ada yang pokoknya mah segala macam gitu ya, yang harus diperjuangkan yang nggak kelihatan sama orang. Nah ini mau nanya nih, pertanyaannya mas satu, gimana sih latihannya? Latihannya tuh gimana gitu? Diva bisa 5 kilo di air, ini 1,5 kilo itu tapi di darat juga. Nah itu kan ada latihan. Nah Iya, itu latihan rutin kalian tuh kayak gimana? Kalau aku sih kayak latihannya tuh banyak-banyakin latihan kekuatan daya tahan, karena kan aku 200 punggung tuh. 200 punggung karena itu Dia harus speed ya? butuh daya tahan juga. Speed dan daya Ya tahan. sama strategi, terus banyakin latihan punggung, terus fisiknya jangan lupa fisik daratnya. Oke. Fisik darat. Kalau itu di mana? Di klub? Di klub Di itu. klubnya di latihannya. mana? Klub Aku klubnya di bis akuatik bisa akuatik di di Kota Bandung. Kota Bandung. Ya di Pajajaran. Oke. Latihannya itu jam berapa sampai jam berapa di sini? Kalau aku mulai jam 5 apa? 5 Sore? pagi Hah? 5 pagi di mana itu? di Pajajaran. Pajajaran. Ya. Oh. Jadi aku latihannya pagi sore. Kalau sore di Secapa, Yang dekat sebelum UPI itu kan. Nah, Oh, ya. Wih, siapa Ya, Ade? ya, Siapa Ade? Siapa Ade. Oke, bentar. Jadi pagi-pagi ke Pajajaran Ya, tuh. Pajajaran. Sampai jam Beres renangnya jam 8-an. Lanjut fisik di lapangnya itu tiap hari. tiap hari. Sampai sekarang juga sama? Iya, sama. Atau lagi libur sekarang? Kalau sekarang sih kayak programnya udah mulai turun karena kan mau libur juga. Oh, gitu. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Pajajaran sampai jam 8. Ya, renangnya. Renangnya, Terus lanjut renang fisik. doang. Langsung Ya. lanjut fisik. Ya. Sampai jam? Sampai jam 9 atau setengah 10-an. Ke sekolah jam berapa? Ke sekolah jam setengah 11. Nyampe sekolah setengah 11. Ya. Kan Capek nggak? makan dulu, siap-siap dulu ya. Enggak. Karena kan aku jauh, Pak. Jauh dari Naik mobil belum macetnya kan. Dianterin Ya, orang tua dianterin. gitu ya? Itu tiap hari? Tiap hari. Tiap Gitu. hari? Ya. Libur Sabtu Pagi Minggu sore. juga sama? Ya. Oh enggak. Minggu libur. Minggu doang liburnya? Ya. Sabtu pagi doang. Sabtu pagi doang, sorenya enggak? Sorenya enggak. Nah, terus sorenya itu jam berapa? Sorenya tuh jam 4. 4 apa? 4 sore. 4 sore kan pulang dari sini setengah Langsung. 3. Langsung berangkat Ya. ke UPI? Pulang ke daerah rumah tuh, langsung. ke Setiabudi? Siapa? Ya, suka langsung secapa. Naik apa? Mobil? Naik mobil. Oh, luar biasa ya. Jadi, itu orang tua nganter. Jadi, Orang tua support nganter. orang tua besar ya Besar buat banget. ini? Wah. Waduh, nggak kebayang sih. Kalau saya kayak gitu, saya aja berangkat jam 5 subuh dari Ranca Ekek, nyampe ke sini udah capek banget ya. Iya. Ngajar pulang jam itu nyampe ke rumah maghrib. Kamu masih maghrib baru di Masih di sana. Masih di sana. Kadang beres setengah 7. setengah 7. Isa Ya. di sana jadi. Isa di Ya. Setiabudi.
pulang. Enggak, Isa mah di rumah. Isa di Maghrib rumah. yang di kolam. Di kolam jam berapa tuh nyampe rumah? Sampai rumah ya kadang-kadang jam 8, paling malam setengah 9. Setengah 9 baru nyampe rumah. Ya. Tuh. Langsung tidur, langsung gitu lagi berulang-ulang. Oh, makanya belajar juga sempat keteter ya? Iya. Oke. Kalau Dike? Ya aku juga sama biasanya kan. Pagi latihan, sore juga latihan. Terus Paginya jam berapa? pagi itu biasanya jam 5 setengah 6. Tiap hari juga sama? Iya, Kayak gitu? aku renang, tapi abis itu renangnya nggak sebanyak kayak ngerenang banget kan, soalnya dibagi dua. Jadi abis renang itu, misalkan dari jam 5 atau setengah 6 sampai jam 7 atau setengah 8. Itu di mana? Itu renang aku di Sultan Raja yang Soreang nih, hotel. Oh, dekat ya dia? iya, Dekat di mana? Nah dari situ aku pulangnya, kan tadi berangkat naik motor sama ayah nih. Pulangnya tuh lari dari hotel Sultan Soreang ke rumah. Jadi sekitar 6,5 kilo apa 7 kilo gitu. Itu di mana rumah? Rumah di Rumah Makan Sawala yang Kamasan itu. Oh iya. Ya. Kamasan. Iya, Kamasan. Kamasan? Iya, Kamasan. Bayaran? Iya. Lari? Iya. Dari Soreang. Iya, Dari Sultan Raja? Iya. Itu belum ke sekolah itu? Itu belum. Oh jadi ngelewat ya ke sekolah? Iya, lewat sekolah gitu. Lari ke sana Iya, dulu? lari sampai rumah. Terus? Nah, terus habis itu kan di rumah siap-siap. Terus juga berangkat ke sekolah sekitar jam kadang setengah 10 atau paling telat juga kadang setengah 11 kan. Soalnya kadang juga harus ngerjain Sama aja ya, iya tetap kan. Tugas juga kan. Soalnya terus habis itu juga kan pas misal olahraga apalagi lari kan jangan langsung mandi nih keringetan langsung mandi kan. Iya, nggak jangan bisa boleh, kan. nggak boleh. Terus jadi kadang pendinginan dulu, pokoknya ngapain dulu istirahat sejam gitu kan dari lari tadi. bahaya kan Udah kalau ya. Itu sekolah, habis pulang sekolah latihan lagi sore-sore dari jam berapa ya? Jam 3 apa setengah 4. Itu latihan Sampai jam? renang lagi biasanya. Masih di Sampai Sultan jam- juga? Iya, di Sultan lagi. Sampai jam berapa ya? Jam maghrib kayaknya. Terus kadang Pulang jalan kaki lagi? enggak. Lari lagi? Aduh. Potong kaki ya. Terus habis itu langsung lanjut fisik darat. Fisik darat tuh gimana? Fisik Lari? darat tuh kayak gym gitu biasa olahraga. Oh nge-gym di sana juga Iya, masih di Sultan? di sana. Sampai jam? Paling telat kayaknya jam setengah 8, jam 8 udah selesai. Oh, ngeri juga ya jadi atlet gitu-gitu amat ya. Kalau bisa Kalau aku hari Senin pagi sore, paginya biasanya jam 5 sampai jam 8. Terus habis itu teh ke rumah dulu siap-siap. jalan kaki, lari Enggak, lari. enggak. Oh, Beda ya, beda. Beda. Terus ke sekolah biasanya jam setengah 9-an, ketinggalan satu pelajaran. Terus pulangnya Rajin nih. pulangnya Kayak gitu. latihan lagi Jam jam 4 sampai jam setengah 7-an. di mana? Wayan. Oh, di Wayan ini. Senin mah pagi sore di Wayan. Selasa biasanya di Wayan juga sore doang. Kalau hari Rabu latihan bareng tim PON di Pajajaran. Bareng ketemu nggak? di Nggak. Pajajaran? Nggak, beda. Karena kan tim ponnya OWS, Ya, Oh, oke. OWS. Jadi Kalau bukan renang. beda. kolam. Ngeri. Kalau Rabu biasanya di spend jam 12-an ada latihan jam 3. Buat para guru-guru. Tapi kan emang harus prepare dulu kan Iya, ya? prepare dulu kan ya. macet. Oh iya, macet. Itu Ya, 4 benar. Bandung kalau Iya. bubaran itu macet banget. 4 Bandung. Oh iya Yang itu. lewat Gadu kan. Jati ya, lewat juga. Jadi lurus saya dari situ ke Cicendo. Terus habis itu teh hari Kamisnya latihan pagi kalau mood sama sore. Di paginya di Tegalega, sorenya di Wayan. Hari Jumat latihan siang. Apa fisik? Fisik. Fisiknya hari Jumat. Oh enggak, itu siang. yang gitu. Jadi jam 2 fisik, ntar jam setengah 4-an nyebur sampai jam 5 atau setengah 6. Jadi itu porsi latihan kalian itu yang ngatur siapa? Pelatih. Pelatih. Iya. Ada pelatih. Jadi Ada. punya pelatih masing-masing ya? Ada. Nah, kan biasanya tuh kalau atlet itu kan biasanya makannya dijaga tuh ya. Iya. Nah, kalian porsi menu makan harian tuh apa aja sih? Boleh tahu nggak? Saya juga mau jadi atlet lah, biar ada Ini juga tetap sih. Iya. apa aja. Kalau aku kalau belum dekat lomba sih kayak makan apa aja, nggak dibatas. Nggak Kalau dibatas. biasanya kalau udah hamin sebulan tuh kalau makan biasanya tanpa gorengan lah. Ya, Menghindari gorengan. minyak-minyak kayak gitu kan. Ya, minyak-minyak kayak gitu jadi bala-bala dikurangin. dikukus.
Enggak. Tadi gue pokoknya lebih banyakin protein. Ya, banyakin protein kayak dada dibanding ayam, Iya. telur. Bisa Tempe juga nggak digoreng ya, jadi dimakan langsung gitu. atau enggak kayak Iya. di apa sih? Kayak Di- dibunuhin gitu kan. Yang penting enggak Iya. pakai minyak biasanya gitu bisa. Di apa sih namanya? Air Air fryer. fryer. Iya, air fryer. Oh di fryer tuh Ya. ya dikeringin gitu ya, Ya. kayak di Ya. oven gitu ya. Gitu biasanya kalau aku hamil sebulan. Sama ini juga gitu. Iya, biasanya kalau aku waktu itu kan pas tes Pelatda tuh. Itu makan biasanya ditentuin dari sananya. Jadi Oh udah ada makanan dari Iya. sananya. Biasanya apa Jadi aja tuh di- menunya tuh? banyak sih. Kadang kayak misalkan kalau dari hari Senin sama Jumat itu kan full latihan apa sih kayak latihannya berat kan. Otomatis biasanya nasi itu kayak cuman satu apa sih? Satu mangkok. Secomot. Iya, satu mangkok gitu. Nasinya segitu? Iya, Tapi nasi lauknya? segitu. Lauknya Ayam itu hah? Ayam 2. Ya pokoknya ayam. Ayam apa? Ayam utuh? Dada ayam, pokoknya dada ayam. Dada ayam dua. Cantik. Enggak ada ayam juga sih. Iya. Kayak pokoknya dada ayam. Terus sama dicampur kayak sayurannya ada. Sama apa ya? Pokoknya pisang Rendah pasti- garam gitu kan. Ya, rendah garam jadi nggak Dan asin. micin. Terus nggak ada yang digoreng-goreng, nggak ada. Terus kalau misal makanan yang enak tuh biasanya hari Sabtu, tapi tetap dijaga kayak apa sih namanya Makanan itu? enak apa? Yang paling enak buat atlet? Tau gak sih makaroni terus namanya disebut apa sih? Keju Skutel. makaroni gitu. Skutel. Kayak mirip skutel gitu. Cuman yang nggak terlalu banyak bumbu yang terlalu micinnya kayak gitu. Di hari Sabtu karena Sabtu kan aku biasanya agak santai nih latihannya. Bisa kayak gitu. Kalau makanannya apa? Makan apa aja? Apa aja dimakan omnivora? Omnivora. Apa aja dimakan? Jadi nggak ada pantangan. Kalau Diva belum pernah ngalamin pantangan. Enggak terlalu. Tapi terlalu. kalau mau lomba biasanya dijaga juga. Enggak pedas, stop gorengan. Ya, Sebenarnya kalian suka gorengan-gorengan gitu nggak sih? suka banget. Aku suka tapi semenjak itu udah gak begitu nggak begitu suka. Jadi kalau udah makan gorengan tuh, kok ada yang kurang ya? Ada yang beda ya gitu? Ya, kadang kalau kebanyakan makan gorengan tuh kalau misal latihan tuh kayak lemas Berat gitu. nggak sih? Iya, lemas. Jadi Oh, gitu ya? kosong banget. Iya. Tuh kayaknya saya banyak lemes, banyak makan gorengan kayaknya. Ya, bener. Bisa jadi. Itu bisa. Ya udahlah nanti bala-balanya saya kukus aja. Paling nggak ada rasa. Oh gitu ya. Oke. Ada seru ya. Ternyata jadi atlet Banyak. itu banyak dukanya banyak gini ya. Oke, banyak. terakhir nih kayaknya nih. Ada nggak pesan atau apa yang ingin kalian curhatin nih ke Seman Soreang buat prestasi kalian atau buat adik-adik kalian mungkin yang mau renang mau masuk ke Seman Soreang? Gimana? Ada nggak? Ada pesan Lebih atau ke motivasi latihan gak sih? Paling kayak gitu. Kayak misalkan aku nih, kalau dari aku kalian mau semalas apapun, misal kalian ngelakuin kegiatan yang udah kalian pertahanin dari kecil nih kan, sayang kalau tiba-tiba berhenti. Itu pasti seenggaknya kalau misal passion kalian yang ini tuh kurang, tapi kan contohnya misalkan kita semuanya dari renang. Ini Dika fokus renang, ini Diva fokus renang, terus kan kalau misal kalian bosen pun pasti ada jalan lainnya kan. Contoh misalkan bisa masuk OWS atau misal yang lain itu kan. bener. Jadi kalian yakin aja, pokoknya harus fokus sama passion kalian yang udah kalian tentuin ini nih. Terus kan sayang, semisal gini kita sekarang berhenti, tapi kedepannya sebenarnya ada rezeki gitu. Tapi karena kita udah berhenti, kita nggak jadi dapat rezeki itu. Nah, kayak gitu. Oh jadi intinya tetap konsisten Iya, dengan yang sudah kita perjuangin dari kecil. Iya. aja. Tujuan aja. Kayak kalau Diva ada yang itu? Nggak ada. Kalau Ya, kurang lebih sama kayak Dike. Cuman kayak untuk atlet yang untuk di Seman, lebih semangat belajarnya. Kejar tugasnya. Jangan sampai kayak tadi pertanyaan netizen. mendalam ya? Ya, mendalam banget. Butuh tisu kan? Tisu. Oh, iya. Oke, ya mungkin ini harus diakhiri juga ya. Yang dapat saya simpulkan ya dari obrolan kita bertiga yang seru banget tadi, ternyata memang kalau untuk meraih ini nih cuman sekeping gini doang ya, aduh, susah banget. Banyak banget. Ya, dramanya Banyak banget kan. pengorbanan. Nah, jadi mungkin yang mau saya simpulkan adalah ketika kalian lihat seseorang itu berada di atas, jangan dilihat sekarang lagi di atasnya, senangnya aja.
lihat juga pahit dan pengorbanan dari ini nih teman-teman kita ini nih ya, yang tetap berjuang ngejar materi lah, ini lah. Belum pelatihan sampai berbulan-bulan gitu kan, makanan harus di itu gitu ya, sedangkan kita yang masih masa mudanya, aduh aku mau masa muda main foya-foya hura-hura gitu kan, makan apa yang kita suka gitu. Kalau mereka kan pura nggak gitu ya gitu, kecuali Diva mungkin ya kalau makan mah aman. Ya gitu aja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih sudah nonton podcast kita. Jangan lupa subscribe, Like. Seman Satu Soreang ya. Follow juga Instagram Tim IT Soji. Itu random banget ya kalau yang Tim IT Soji. Dan satu lagi Seman Satu Soreang Official untuk informasi lengkap tentang Seman Satu Soreang. Mungkin gitu aja. Kami berempat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.